Ya baik ya, Ya, sebaik kabar IHSG di akhir tahun ini walaupun kalau kita lihat penguatannya tipis saja ya, dan IHSG harus mengakhiri tahun 2024 ini dengan berada di level 7 ribuan saja ya Mas ya, Robertus. Di tengah optimisme para pelaku pasar bahwa IHSG dapat mencetak rekor all time high di bulan Desember 2024 bahkan juga ada sentimen terkait window dressing, Santa Claus Rally. Bagaimana Anda melihat sebetulnya perjalanan panjang IHSG dari awal tahun 2024 di bulan Januari sampai dengan Desember 2024 ini? ya. Kalau melihat perjalanan ISG penuh dengan volatilitas, penuh dengan fluktuasi dan penuh dengan guncangan. Kita lihat dari awal IHSG pasar saham kita itu sebenarnya cukup sideways mengawali tahun 2024 eh, dengan progres yang stagnan sebenarnya. Kemudian sempat jatuh di bulan Juni cukup dalam hingga ke 6.700. Ini sebenarnya lebih dikarenakan waktu itu ada huru-hara mengenai aturan kalau nggak salah FAC ya kalau nggak salah. Kemudian waktu itu saham brand yang kemudian anjlok turun dalam. Tapi setelah itu ISG mampu bangkit hingga menyentuh all time high di bulan September di 7.900-an. Saya rasa sepanjang tahun ini IHSG lebih karena volatilitas, lebih karena faktor eksternal sebenarnya. Pertama, faktor eksternal dari kebijakan suku bunga The Fed. Ini yang kemudian membuat volatilitas cukup tinggi di pasar saham kita. Baik kita lihat juga arus masuk keluarnya juga cukup deras. Jadi kalau diperhatikan dari awal tahun sampai pertengahan tahun 2024 itu banyak dana arus asing keluar. Namun setelah ada harapan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September, dan asing kembali masuk ke pasar saham kita dan mendorong hingga ke level 6.900. Sayangnya kemudian di bulan November ketika Donald Trump yang kemudian terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dari situ bearish, IHSG kemudian menjadi bearish sampai di bulan Desember dari 7.900 turun hingga akhirnya ke level 7 ribuan. Saya rasa di tahun 2024 ini meninggalkan banyak tantangan, tapi sebenarnya juga meninggalkan banyak peluang yang bisa investor cermati. Banyak saham-saham yang sekarang posisinya valuasinya cukup murah. Valuasi cukup murah sebenarnya kita lihat dari harga dan kinerja sepanjang 2024 dan forecast di 2025. Jadi saya rasa perjalanan ISG 2024 mungkin cukup jungkat-jungkit ya. Cukup terjal ya? Cukup terjal, penuh dengan saya rasa penuh dengan fluktuasi, penuh dengan guncangan. Tapi kalau IHSG sih saya rasa dengan kondisi saat ini, dengan posisi saat ini ada peluang untuk rebound karena memang kinerja emiten-emiten kita beberapa sektor itu sebenarnya masih cukup baik dan sekarang harganya sudah cukup murah. Jadi ini bisa menjadi salah satu momentum untuk menarik kembali investor masuk ke pasar saham kita. Baik, mengamati pergerakan IHSG di sepanjang tahun 2024 seperti tadi yang Ya, disampaikan oleh Mas Robertus bahwa memang sangat-sangat dinamis ya, ya, sangat-sangat menantang, volatilitas terus terjadi bahkan di setiap bulannya kita selalu disuguhi oleh surprise-surprise ya ya, dengan pelemahan dan juga penguatan dari IHSG itu sendiri. Kalau kita lihat ya, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebetulnya IHSG di tahun 2024 ini walaupun berakhir di zona penguatan tapi sebetulnya lebih rendah ya ya, ya, secara level jika betul. dibandingkan dengan tahun 2023. Menurut Mas Robertus sendiri mungkin proyeksi besarnya ya terkait dengan IHSG untuk di tahun 2025 ini pergerakannya akan seperti apa? Apalagi kalau kita lihat sebetulnya membahas mengenai sentimen dari global ya, Ya. terkait dengan juga kalau kita lihat The Fed yang nampaknya memberikan sinyal hanya akan memangkas suku bunganya sebesar 2 kali. Lalu juga kita lihat konflik di Timur Tengah tentunya ini akan memberikan dampak-dampak kepada sektor-sektor tertentu. Tapi untuk IHSG sendiri nih 2025 akan seperti apa sih Mas Robertus? Ya, saya melihat kuartal pertama masih penuh dengan risiko di pasar saham karena pertama dari global Trump terpilih menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat itu di kuartal pertama. Kemudian juga pasti yang dinantikan adalah reaksi The Fed terhadap kebijakan-kebijakan Trump ketika nantinya terpilih atau resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Apakah kemudian proyeksi 2 kali penurunan suku bunga di kuartal 1 ini akan terjadi atau malah kemudian ditunda. Ketiga adalah dari resiko geopolitik yang tampaknya masih akan panas di 2025. Kemudian dari dalam negeri sendiri saya rasa yang cukup dinantikan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 full year. Apakah mampu sesuai dengan target di angka 5% atau malah berada di bawah. Karena kita tahu tekanan
daya beli masyarakat Indonesia ini masih tertekan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024. Saya rasa ini data-data ini yang akan menjadi trigger atau menjadi penggerak dari pasar saham kita. Dan di 2025 di kuartal 1 mungkin tekanan terhadap pasar kita masih akan ada, sehingga bisa jadi mungkin bisa lebih di bawah dari level 7.000 untuk IHSG di kuartal 1. Tapi ketika itu sudah mereda, sentimen itu sudah mereda, saya rasa posisi saham-saham atau posisi IHSG ini sudah menjadi relatif lebih murah. Sehingga ada potensi untuk terjadi konsolidasi atau bahkan terjadi rebound nanti mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 di 2025. Baik, lalu membahas mengenai mungkin saham-saham secara sektoral ya. Kalau kita lihat mungkin secara garis besarnya saja, sebetulnya ini saham-saham di sektor mana saja sih, disclaimer yang akan moncer di tahun 2025 atau pergerakannya boleh dibilang cukup menarik? Perbankan masih akan menjadi favorit karena dia memiliki bobot yang besar ke IHSG, market cap-nya juga tinggi, sehingga menjadi favorit untuk kemudian leading untuk menjadi sektor yang leading di pasar saham kita. Kemudian properti juga saya rasa memiliki katalis positif dari pertambahan subsidi DTP PPN 100%. Ini akan meningkatkan permintaan atau demand. Pre-sales properti mungkin juga akan kembali bertumbuh di 2025 setelah kuartal 3 terjadi penurunan secara QOQ. Saya rasa 2025 dengan ada subsidi tersebut akan menjadi lebih baik lagi potensi dari sektor properti. Sektor emas saya rasa menjadi salah satu yang mungkin sekarang sedang diskon karena terjadi koreksi, namun resiko ini masih ada di global, baik itu secara ekonomi maupun geopolitik, sehingga aset safe haven sebenarnya masih akan diburu oleh para investor. Ini yang menjadi keuntungan juga, sehingga mungkin posisi sekarang harga emas di menutup tahun 2024 di 2025 mungkin bisa meningkat lagi. Proyeksi analis mungkin bisa mencapai level 2.900 per troy ounce, bahkan sampai ke 3.000 dolar per troy ounce. Saya rasa itu bisa menjadi katalis positif untuk emiten sektor emas. Energi dan pertambangan juga saya rasa cukup menarik melihat pergerakannya di tahun 2025.